Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok S1 akan mempresentasikan tugas wajib kami dengan mata kuliah Teknik Gempa. Langsung saja masuk ke data struktur. Untuk data soalnya dapat dilihat sebagai berikut. Untuk tipe struktur yang kami dapat yaitu tipe A dengan struktur SPRM atau struktur pemikul rangka momen. Untuk analisa awal, menghitung dimensi balok kolom yang dimana menggunakan syarat-syarat batasan geometri pada pasal 2.3.3 SNI 03 2847 2002 menggunakan panjang balok maksimal 4,81. Untuk menghitung dimensi balok digunakan rumus 1/2 dengan panjang balok maksimal untuk mencari. Untuk menghitung dimensi balok digunakan rumus 1/12 dikali dengan panjang balok maksimal untuk mencari tinggi baloknya. Kemudian untuk lebar balok dikalikan dengan 2/3 dari hasil tinggi balok, lalu didapat rasio lebar terhadap tinggi, yang dimana dicari menggunakan lebar balok dibagi dengan tinggi balok. Jadi, dimensi balok yang dipakai yaitu 300/400. Kemudian menghitung dimensi kolom, yang dimana lebar kolom dicari menggunakan lebar balok ditambah 300. Selanjutnya mencari tinggi kolom dengan rumus lebar kolom dikali dengan panjang total dibagi jumlah pias dikali N memanjang dibagi dengan lebar total per jumlah pias dikali N melintang, dengan data perhitungan sebagai berikut. Jadi, dimensi kolom yang dipakai 500/600. Selanjutnya masuk ke perhitungan berat seismik efektif atau W. Yang pertama, untuk beban mati dapat diketahui dari data sebagai berikut. Selanjutnya mencari beban mati pada balok dinding tiap lantai dengan menggunakan rumus tinggi lantai dikurangi tinggi balok dikali berat dinding setengah bata. Perhitungannya dapat dilihat sebagai berikut. Setelah itu, selanjutnya menentukan beban hidup. Beban hidup untuk museum adalah 400 kg per meter persegi berdasarkan PPPURG 1987 halaman 12, dan beban hidup pada atap adalah 100 kg per meter persegi berdasarkan PPPURG 1987 halaman 7. Setelah itu mencari beban gempa dengan perhitungan berat seismik aktif dengan data-data sebagai berikut. Untuk perhitungan berat seismik aktif digunakan perhitungan berat tiap lantai. Datanya dapat dilihat dari perhitungan sebagai berikut. Untuk perhitungan tiap lantai digarisbawahi pada perhitungan atap, yang dimana tinggi lantai dibagi 2 pada perhitungan dinding. Sedangkan pada perhitungan berat lantai di bawah atap digunakan tinggi dinding tersebut. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, kepadanya disilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya, yang dimana selanjutnya adalah menentukan periode keutamaan dan kategori risiko struktur, yang dimana fungsi gedung dari data soal tidak dapat adalah museum, yang dimana untuk kategori risikonya termasuk dalam kategori 4. Untuk nilai faktor keutamaan gempanya adalah 1,5. Selanjutnya adalah menghitung nilai TA atau periode fundamental struktur, yang dimana rumus TA tersebut adalah CT dikali dengan HN pangkat dengan X, yang dimana HN adalah total tinggi gedung,
Sedangkan untuk nilai CT sama X-nya dicari dengan lewat SNI 1726 tahun 2019 halaman 72 yang dikarenakan tipe strukturnya adalah struktur rangka pemikul momen, maka nilai CT sama dengan 0,0466 sedangkan nilai X-nya adalah 0,9 sehingga hasilnya adalah 0,766 detik. Selanjutnya adalah menentukan faktor R, yang dimana adalah faktor R sendiri sistem pemikul gaya seismik. Nilai R-nya sebesar 5,61 didapat dari data soal. Seandainya nilai R-nya belum diketahui, maka nilai R dapat diketahui dari SNI 1726 tahun 2019 tabel 12 halaman 50. Selanjutnya adalah menentukan koefisien respons seismik, yang dimana untuk menentukan nilai nilai koefisien respons seismik atau CS menggunakan rumus SDS dibagi dengan R per 1, yang dimana nilai SDS-nya adalah 0,66 dibagi dengan nilai R 5,61 sama dengan 0,117. Maka didapatkan nilai CS adalah 0,117. Selanjutnya adalah mencari gaya geser horizontal dengan data yang diketahui sebagai berikut. Nilai N sebesar 23, untuk nilai H adalah 22,46, untuk lokasi bangunan di Sorong, untuk fungsi bangunan adalah museum. Untuk nilai N sendiri adalah 23 yang dimana kelas situsnya adalah termasuk ke dalam tanah sedang, yang dimana dapat dilihat dari SNI 1726 tahun 2019 tabel 5 halaman 29. Selanjutnya adalah menentukan nilai SS dan S1 dari peta gempa SNI 1726 tahun 2019 yang berlokasi di Sorong. Untuk nilai SS dan S1 sendiri yang dimana SS adalah parameter percepatan respon periode pendek, sedangkan S1 adalah parameter percepatan respon periode 1 detik, yang dimana untuk lokasi Sorong nilai SS-nya adalah 0,9 sedangkan untuk nilai S1-nya adalah 0,4, dapat dilihat pada peta gempa sebagai berikut. Selanjutnya, menentukan nilai FA dan FP dari data SS dan S1, yang dimana FA adalah koefisien situs periode pendek, sedangkan FP adalah koefisien situs periode panjang. Yang dimana untuk mencari nilai FA tersebut perlu diperhatikan jenis tanah dan nilai SS-nya, sehingga nilai FA dapat diketahui adalah 1,1, sedangkan untuk nilai FP atau koefisien situs periode panjang adalah 1,9, yang dimana FP ini dicari harus memperlihatkan jenis tanah dan nilai S1 atau parameter percepatan respon periode 1 detik. Dapat dilihat dari SNI 1726 tahun 2019 tabel 7. Selanjutnya adalah menentukan spektrum respon desain. Untuk menentukan spektrum respon desain dapat dilihat dari SNI 1726 tahun 2019 pasal 6.3 halaman 35, yang dimana untuk percepatan respon periode pendeknya mencari nilai SMS, SM1, SDS, dan SD1, yang dimana nilai SMS adalah parameter percepatan respon periode pendek, sedangkan SM1 adalah parameter percepatan respon periode 1 detik, sedangkan untuk SDS adalah parameter percepatan respon periode pendek, sedangkan untuk SD1 adalah parameter percepatan respon spektral periode 1 detik. Untuk SMS sendiri dapat dicari menggunakan rumus FA dikali SS, yang dimana nilai FA tadi adalah 1,1 sedangkan untuk nilai SS adalah 0,9, jadi hasilnya adalah 0,99. Sedangkan untuk SM1 sama dengan FP dikali S1, yang dimana nilai FP adalah 1,9 dikali 0,4 sama dengan 0,36.
Untuk nilai SDS sama dengan 2/3 dikali dari nilai SMS, yang dimana 2/3 dikali nilai 0,99 hasilnya 0,66. Sedangkan untuk nilai SG1 dicari menggunakan 2/3 dikali dengan SM1, yang dimana 2/3 dikali 0,36 sama dengan 0,24. Kita balik lagi ke perhitungan koefisien respon seismik, yang dimana CS rumus perhitungannya adalah CS sama dengan SDS dibagi dengan R/1, yang dimana nilai SDS nya itu dicari saat menentukan spektrum respon desainnya. Dikarenakan nilai SD1 sama dengan 0,24 detik lebih besar dari 0,2, maka nilai CU sama dengan 1,5, yang dimana CU adalah koefisien batas periode. Dapat dilihat dari SNI 1726 tahun 2019 halaman 72. Yang dimana selanjutnya kita mencari nilai Tmax, yang dimana rumus Tmax adalah CU dikali dengan TA, yang dimana nilai CU adalah 1,5 dikali dengan nilai TA 0,766 sama dengan 1,149 dalam satuan detik. Sebagai alternatif diizinkan untuk menentukan periode fundamental pendekatan atau TA dalam detik dari persamaan berikut untuk struktur dan ketinggian tidak lebih dari 12 tingkat, di mana sistem pemikul gaya seismik terdiri dari rangka pemikul momen yang seluruhnya beton dan rata-rata tinggi tingkatnya sekurang-kurang 3 meter menggunakan rumus TA sama dengan 0,1 dikali dengan N, yang dimana N adalah jumlah tingkat sehingga nilai TA adalah 0,1 dikali dengan 5 sama dengan 0,5 detik. Setelah itu adalah menentukan gaya geser dasar seismik atau V, yang dimana untuk mencari nilai V sendiri dapat diketahui dengan rumus V sama dengan CS dikali dengan WT, yang dimana rumus tersebut didapat dari SNI 1726 tahun 2019 pasal 7.8.1 halaman 69, yang dimana nilai CS di perhitungan tadi adalah 0,117 dikali dengan WT, yang dimana WT adalah berat total seluruh gedung, nilainya adalah 1206,322, sehingga nilai V sama dengan 1411,175 kN. Selanjutnya adalah menghitung distribusi gaya geser horizontal akibat beban gempa di sepanjang tinggi gedung berdasarkan SNI 1726 tahun 2019 pasal 7.8.3 halaman 73 sebagai berikut, yang dimana rumusnya adalah CX sama dengan CVX dikali dengan V, atau dengan CVX sama dengan WI dikali HI pangkat K dibagi dengan sigma WI dikali dengan HI pangkat K, yang dimana CVX adalah faktor distribusi vertikal, sedangkan V adalah gaya lateral desain total atau geser di dasar struktur. Untuk WI adalah bagian berat seismik efektif atau total struktur, sedangkan untuk HI adalah tinggi dari dasar sampai tingkat bangunan. Untuk K sendiri adalah eksponen yang terkait dengan periode struktur dengan nilai sebagai berikut. Untuk struktur dengan T kurang atau sama dengan 0,5 detik, maka nilai K sama dengan 1. Untuk struktur dengan nilai T lebih besar atau sama dengan 2,5 detik digunakan nilai K sama dengan 2. Selanjutnya adalah perhitungan dilanjutkan dalam tabel gaya lateral gempa tiap lantai. Karena dari data soal didapatkan banyak lantai, dari data soal tersebut ada 5 lantai, yang dimana untuk tinggal kita masukkan data-data soal tersebut seperti tabel sebagai berikut. Nah, di tabel tersebut ada nilai HI pangkat K, ada WI, ada nilai WI dikali HI, ada nilai CVX, dan ada nilai FI untuk sumbu X dan sumbu Y, untuk nilai tiap portal FX sama FY. Untuk nilai HI pangkat K itu sendiri adalah nilai tinggi tiap lantai, sedangkan untuk nilai WI sendiri adalah nilai berat tiap lantai. Nah, selanjutnya di tabel selanjutnya adalah
WI dikali HI pangkat K, yang dimana nilai WI dikali dengan nilai HI. Selanjutnya untuk mencari CVX tadi menggunakan rumus WI dikali HI pangkat K dibagi dengan sigma WI dikali HI pangkat K. Selanjutnya adalah nilai FI di sumbu X dan sumbu Y, yang dimana untuk mencari nilai FI di sumbu X sama sumbu Y ini menggunakan rumus CVX dikali dengan V, yang dimana CVX adalah faktor distribusi vertikal, sedangkan V adalah gaya lateral desain total atau geser di dasar struktur. Setelah itu menghitung tiap portal atau Fx pada sumbu X menggunakan rumus CVX dikali V dibagi 4, yang dimana nilai 4 sendiri adalah jumlah bias pada sumbu memanjang. Nah, sedangkan untuk nilai FY adalah CVX dikali V dibagi 5, yang dimana nilai 5 tersebut adalah jumlah bias pada sumbu melintang. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Selanjutnya adalah distribusi gaya geser horizontal akibat beban gempa di sepanjang tinggi gedung atau setiap lantai, yang dimana untuk nilai distribusi gaya geser horizontalnya adalah Fx dikali dengan 100% kN dalam satuan kN, yang dimana Fx dikali 100% itu sendiri adalah nilai Fi di tabel sebelumnya. Tinggal dimasukin aja nilai tabel sebelumnya, sedangkan untuk nilai Fx dikali dengan 30% dengan satuan kN, yang dimana nilai Fx dikali 100% itu sendiri dikali dengan 30%, yang dimana sebagai contoh satu saja 138,295 dikali dengan 30/100 yang hasilnya 41,4885 dalam satuan kN. Sekian dari saya lanjutkan penjelasan berikutnya ke teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan analisa atau penjelasan dari tugas wajib yang telah kami kerjakan. Untuk selanjutnya, kita akan mencari besar displacement yang terjadi, atau dalam bahasanya hubungan antara P dan delta. Sebelum kita menghitung besar displacement yang terjadi, kita akan memasuki aplikasi SAP 2000 untuk mengetahui simpangan yang terjadi pada sebuah bangunan. Oke, yang pertama, kita akan mencari simpangan yang terjadi pada sebuah bangunan menggunakan SAP 2000 apabila diberi beban-beban yang telah dianalisa terlebih dahulu. Langkah pertama untuk mencari simpangan tersebut, kita sediakan software SAP 2000, lalu pilih menu file dan new model. Setelah itu pilih satuan yang akan dipakai, lalu pilih grid only, kemudian OK. Klik kanan pada SAP edit grid data, lalu masukkan data grid sesuai analisa yang telah dihitung. Untuk materialnya, kami menggunakan tipe beton, maka dipilih konkrit. Untuk mutu baja sendiri yang kami pakai adalah 40 MPa. Selanjutnya pilih menu define, section property, lalu masukkan ukuran balok atau kolom. Apabila desain tipenya balok, maka dipilih beam. Sedangkan apabila kolom, maka dipilih kolom, lalu klik OK. Dikarenakan tumpuan bangunan kami tumpuan jepit, maka kami masukkan jepit pada SAP. Setelah data-data sudah dimasukkan, maka selanjutnya masukkan beban-beban apa saja yang akan diinput, seperti beban hidup, beban mati, beban gempa, dan beban angin. Dikarenakan kami hanya memakai 3 beban saja, yaitu beban hidup, mati, dan gempa, maka kami masukkan hanya 3 beban pada SAP. Kemudian
Pilih join untuk diberi beban-beban yang sudah dianalisa. Lalu masukkan nilai uniform load di setiap beban yang dihitung. Selanjutnya masukkan kombinasi pada setiap beban yang telah diinput berdasarkan beban kombinasi pada SNI 1726 atau 1726 tahun 2019. Setelah semua data dimasukkan, lalu run dan OK. Untuk melihat simpangan yang terjadi pada bangunan tiap lantainya, bisa dilihat pada menu desain, lalu klik Concrete Frame Design dan Check of Structure. Bisa teman-teman lihat sebagai berikut untuk simpangan-simpangan yang terjadi akibat beban-beban yang telah kami masukkan tadi, seperti beban gempa, beban mati, dan beban hidup. Selanjutnya, setelah menghitung menggunakan SAP 2000, barulah kita bisa menghitung besar displacement yang terjadi, hubungan antara P dan delta. Yang pertama untuk simpangan arah Y, yaitu nilainya 100%. Untuk lantai 1, kita mendapatkan nilainya 0,07 dikali 1000 sama dengan 7 mm. Hingga lantai 5 didapatkan 0,024 dikali 1000 sama dengan 24 mm. Sedangkan yang simpangan arah Y yaitu 30%, lantai 1 kita mendapatkan 0,007 dikali 1000 sama dengan 7 mm. Sedangkan di lantai terakhir yaitu lantai 5 yaitu 0,024 dikali 1000 sama dengan 24 mm. Selanjutnya kita akan menghitung kekakuan tingkat dengan menggunakan rumus KI sama dengan FI per DI atau KI sama dengan FI dibagi DI. KI sendiri adalah kekakuan tingkat, sedangkan FI adalah bagian dari gaya geser dasar, dan DI adalah tebal suatu lapisan tanah. Bisa teman-teman lihat sebagai berikut untuk perhitungan kekakuan tingkat yang 100% dan 30%. FI adalah, kita ambil satu contoh untuk perhitungan di yang pertama, yaitu FI sama dengan 347,149 dibagi DI adalah 7 sama dengan 49,59 kN per milimeter. DI ini berasal dari perhitungan simpangan arah X ataupun arah Y yang di atas sebelum menghitung kekakuan tingkat. Baik, selanjutnya kita akan mencari besar eksentrisitas gedung jika ditinjau dari titik 0,0. Bisa teman-teman lihat gambarnya seperti berikut. Pada arah X, gedung memiliki 20 kolom. Kemudian menghitung letak titik berat gedung tersebut. Bidangnya memiliki 12 bidang. Yang pertama bidang 1 sama dengan luas A1, di mana luas A1 ini 4,81 dikali 2,82 sama dengan 13,564 meter persegi. 4,81 dikali 2,82 ini didapat dari sumbu X dikali sumbu Y. Begitupun hingga di bawahnya, yaitu bidang 12 atau luas A12, sehingga jumlah keseluruhan atau bidang 1 hingga bidang 12 yaitu 163,006 meter persegi. Begitu pula untuk mencari nilai Y dari sumbu X, bidang 1 yaitu Y1 sama dengan 2,82 meter, yaitu nilai dari bidang itu tersendiri, Sedangkan bidang 12 yaitu Y12 sama dengan 2,82 ditambah 3,38 ditambah 3,88 ditambah 4,41 sama dengan 14,49 meter, yaitu jumlah dari keseluruhan nilai Y ataupun sumbu Y
itu sendiri. Untuk mencari nilai YTB, bisa teman-teman lihat sendiri di samping ataupun di layar ini. Untuk mendapatkan nilai ataupun rumus-rumus berikut, bisa teman-teman lihat untuk perhitungan sebelum mencari nilai YTB, yaitu untuk mencari nilai bidang ataupun nilai Y dari sumbu X dan nilai X gedung memiliki 20 kolom, kemudian menghitung letak titik beratnya. Bisa teman-teman lihat hasilnya untuk YTB 9,102, dan untuk mencari nilai YPK-nya bisa teman-teman lihat sendiri di samping, yaitu hasilnya 6,718. Untuk yang terakhir, nilai eksentrisitas, yaitu jarak titik berat dari pusat ke kakuan, yang dimana YPK itu sendiri 6,718 dikurang 9,102 didapatkan 2,384. Jadi untuk nilai eksentrisitas ataupun E sebesar 2,3849. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok S1 untuk mata kuliah teknik gempa. Semoga teman-teman bisa mengerti apa yang kami sampaikan lewat video ini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strukturnya dapat dilihat pada tabel berikut. Ulang. Lanjut. Sedangkan untuk WI adalah nilai berat lantai. Nilai tiap berat lantai. Apa sih? Saya akan melanjutkan penjelasan ataupun analisa dari TW saya sendiri, TW kami. Oh, kok TW saya sendiri sih?